Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Dwi Santika dengan NIM 2022 D1B152. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi ilmu bahan bangunan dengan 4 materi. Yang pertama ada semen, yang kedua ada agregat dan air, yang ketiga ada kayu, dan yang keempat ada baja. Materi yang pertama adalah semen. Semen adalah bahan perekat atau lem yang bisa merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga bisa membentuk sebuah bangunan. Material pembentuk semen. Pembuatan semen menggunakan bahan baku utama yaitu batu kapur dan tanah liat yang diambil dari proses penambangan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis semen. Beberapa jenis-jenis semen menurut standar nasional Indonesia antara lain. Yang pertama ada Portland semen, adalah jenis yang paling umum dari semen dalam penggunaan umum di seluruh dunia karena merupakan bahan dasar beton dan plesteran semen. Yang kedua ada Super Masonry semen. Semen ini lebih tepat digunakan untuk konstruksi perumahan, gedung, jalan, dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225. Yang ketiga ada Oil Well semen, merupakan semen khusus yang lebih tepat digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi. Yang keempat ada Portland Pozolan semen. Produk ini lebih tepat digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang seperti jalan raya, jembatan, perumahan, dermaga, dan beton massa. Yang kelima ada semen putih, digunakan untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing sebagai filler atau pengisi. Yang keenam ada Portland Composite semen, digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya sama dengan penggunaan OVC dengan kuat tekan yang sama. Yang selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia semen. Ada 6 sifat fisika semen, antaranya yang pertama ada kehalusan butiran, yang kedua ada berat jenis dan berat isi, yang ketiga ada waktu pengikat, yang keempat ada kekekalan bentuk, yang kelima ada kekuatan semen, yang keenam ada pengikatan awal palsu. Sifat kimia semen, ada 4 unsur yang paling penting dalam semen. Yang pertama ada trikalsium silikat atau C3S. Yang kedua ada dikalsium silikat atau C2S. Yang ketiga ada trikalsium aluminat atau C3A. Yang keempat ada tetrakalsium aluminoferit atau C4AF. Masuk ke materi yang kedua yaitu agregat. Klasifikasi agregat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada agregat kasar. Agregat merupakan komponen beton yang paling berperan dalam menentukan besarnya. Agregat untuk beton adalah butiran mineral kasar yang bentuknya mendekati bulat dengan ukuran butiran antara 0,063 mm sampai 150 mm. Ketentuan agregat kasar, yang pertama ada agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Yang kedua ada agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton seperti zat yang relatif alkali. Yang ketiga ada agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam dari batu pecah. Yang kedua ada agregat halus. Agregat halus terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil, biasanya pasir alam atau pasir buatan, dengan ukuran kurang dari 4,75 mm. Beberapa ketentuan agregat halus. Yang pertama ada agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal. Yang kedua ada agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik atau zat hidup terlalu banyak. Materi yang selanjutnya ada filler atau abu batu. Abu batu merupakan agregat buatan, agregat yang merupakan mineral filler atau pengisi atau partikel yang ukurannya kurang dari 0,075 mm, diperoleh dari hasil sampingan pabrik-pabrik semen atau mesin pengisi atau mesin pemecah batu.
Keutamaan agregat dalam perannya di dalam beton. Yang pertama ada menghemat penggunaan semen Portland, yang kedua ada menghasilkan kekuatan besar pada beton, yang ketiga mengurangi penyusutan pada pengerasan beton, dan yang keempat ada dengan gradasi agregat yang baik dapat tercapai beton yang padat. Sumber-sumber agregat. Agregat kasar bersumber dari yang pertama gunung atau bukit batu, yang kedua ada lahan daratan atau lelehan lahar gunung berapi yang sudah mengeras, yang ketiga ada sungai atau batu kali. Yang kedua ada sumber agregat halus. Sumber agregat halus yang pertama yaitu lahan daratan seperti pasir silika, yang kedua ada bukit atau pasir gunung, dan yang ketiga ada sungai atau pasir sungai. Sifat-sifat agregat. Beberapa sifat mekanik agregat diantaranya gaya lekat. Semakin kasar tekstur, semakin besar daya lekat antara partikel dan matriks semen. Yang kedua ada kekuatan. Kekuatan tekan agregat yang dibutuhkan pada beton umumnya lebih tinggi daripada kekuatan tekan beton itu sendiri. Yang ketiga ada toughness. Didefinisikan sebagai daya tahan agregat terhadap kehancuran akibat beban impak. Yang keempat ada hardness. Digunakan untuk jalan atau permukaan lantai yang harus memikul lalu lintas berat. Yang selanjutnya ada sifat fisik. Sifat fisik agregat yang pertama ada spesifik gravity, yaitu perbandingan massa dari suatu unit volume bahan terhadap massa air. Yang kedua ada apparent specific gravity, yaitu perbandingan massa agregat kering terhadap massa air dengan volume yang sama dengan agregat tersebut. Yang ketiga ada bulk specific gravity, yaitu perbandingan massa agregat SSD terhadap massa air dengan volume yang sama terhadap agregat tersebut. Yang keempat ada bulk density, yaitu massa aktual yang akan mengisi suatu penampang atau wadah dengan volume satuan. Yang kelima ada porositas dan absorpsi. Mempengaruhi daya lekat antara agregat dan pasta semen. Yang keenam ada berat isi, yaitu berat agregat yang ditempatkan di dalam wadah 1 meter kubik. Untuk beton normal berat isinya kisaran antara 1.200 sampai 1.760 kg. Materi yang selanjutnya yaitu air. Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen yang berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah suatu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air diperlukan dalam pembuatan beton untuk bereaksi dengan semen dan menjadi bahan pelumas antara butiran-butiran agregat agar dapat mudah dikerjakan atau diaduk, dituang, dan dipadatkan. Air sebagai bahan bangunan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam SK-SNI. Yang pertama yaitu air harus bersih, yang kedua adalah tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda melayang lainnya. Yang ketiga ada tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak. Yang keempat tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter. Yang kelima tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter. Karakteristik air. Air ditemukan dalam tiga bentuk berbeda di bumi, yaitu gas, padat, dan cair. Bentuk air tergantung pada suhu. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai dan samudra dalam bentuk padat seperti es di kutub utara dan selatan,
merupakan gas atau uap di atmosfer. Air juga berada di bawah tanah dan di dalam tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup membutuhkan air dalam beberapa bentuk untuk mempertahankan hidup di bumi. Fungsi air. Fungsi air yaitu untuk minum, menyiram tanaman, mencuci, membersihkan, dan memasak. Air dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan untuk hidup dan tumbuh. Pada proyek konstruksi bangunan, air digunakan sebagai bahan campuran dalam beton dan material konstruksi lainnya. Air juga digunakan sebagai pendingin pada proses campuran beton untuk mencegah pemanasan berlebih dan memastikan kekuatan beton yang optimal. Sumber air ada dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kayu. Kayu adalah suatu bahan bangunan yang berasal dari bagian-bagian tertentu pohon seperti batang, cabang, dan akar. Kayu merupakan salah satu bahan alam yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah untuk beberapa keperluan, termasuk sebagai bahan bangunan, perabotan, perkakas, dan bahan bakar. Pada Standar Nasional Indonesia Pasal 4, penggolongan kayu bangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kayu bangunan struktural, ialah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Yang kedua ada kayu bangunan non-struktural, ialah kayu yang bangunannya digunakan dalam bagian bangunan, yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Yang ketiga ada kayu bangunan untuk keperluan lain, ialah kayu yang digunakan yang tidak termasuk kedua penggolongan di atas, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bahan bangunan sementara. Klasifikasi kelas pemakaian kayu. Yang pertama ada tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk keperluan konstruksi-konstruksi berat, tidak terlindung dan terkena tanah lembab. Tingkat 1 yaitu kayu jati, merbau, bengkirai, dan berlian. Tingkat 2 yaitu kayu rasamala dan merawan. Tingkat 3 untuk keperluan konstruksi berat terlindung atau kayu puspa, kamper, dan kruing. Tingkat 4 yaitu untuk keperluan konstruksi ringan yang terlindung atau merantai, suren, dan junjing. Yang kelima, tingkat kelima untuk keperluan pekerjaan sementara. Sifat-sifat kayu. Sifat fisik kayu yang pertama ada kadar air. Kadar air kayu adalah banyaknya air yang terdapat dalam kayu yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanurnya. Yang kedua ada berat jenis. Semakin tinggi berat jenis kayu, maka semakin banyak zat kayu pada dinding sel yang berarti semakin tebal dinding sel tersebut. Yang ketiga ada keawetan. Keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangga dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, dan lain-lain. Yang keempat ada warna. Kayu yang berbeda warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Yang kelima ada tekstur. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan ke dalam kayu tekstur halus, kayu tekstur sedang, dan kayu tekstur kasar. Yang keenam ada arah serat. Arah serat adalah arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon.
Yang ketujuh yaitu kesan raba, adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu atau kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lain-lain. Yang kedelapan, bau dan rasa. Bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di udara terbuka. Sifat mekanis kayu. Yang pertama yaitu menahan tarikan. Kekuatan terbesar yang dapat ditahan oleh kayu adalah sejajar arah serat. Sedangkan kekuatan tarikan tegak lurus arah serat lebih kecil daripada sejajar serat. Yang kedua ada menahan tekanan. Kayu juga dapat menahan beban desak, baik tekan sejajar serat maupun tekan lurus serat, misalnya seperti bantalan kereta api. Yang ketiga adalah menahan lenturan. Besarnya daya tahan kayu terhadap lenturan tergantung pada jenis kayu, besarnya penampang kayu, berat badan, lebar bentangan, sehingga dengan dapatnya kayu menahan lenturan maka dapat menahan beban terhadap beban tetap maupun beban kejut atau pukulan. Yang keempat ada menahan geser. Kayu lebih kuat mendukung gaya geser tegak lurus arah serat daripada menurut arah serat. Jarang terjadi kayu patah karena gaya geser. Implementasi kayu dalam konstruksi bangunan. Terdapat beberapa jenis kayu yang bisa digunakan untuk kepentingan konstruksi, antara lain kayu jati. Yang pertama itu ada kayu jati. Kayu jati memiliki ketahanan yang kokoh dan kuat, tahan lama dan tahan terhadap jamur. Yang kedua ada kayu merbau. Dengan teksturnya yang cukup keras dan stabil sehingga digunakan sebagai alternatif sebagai pengganti kayu jati. Yang ketiga ada kayu merantai merah. Kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Yang keempat ada kayu kamper. Mempunyai keunggulan kuat terhadap serangga. Yang kelima ada kayu kelapa. Diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih dan sudah tidak menghasilkan lagi. Yang keenam ada kayu gaharu. Dianggap sebagai salah satu kayu termahal di dunia karena kayu ini memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh serta mempunyai manfaat yang beragam. Yang ketujuh ada kayu ulin. Karakteristiknya yang kuat dan tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan tahan terhadap pengaruh air laut. Yang kedelapan yaitu kayu bangkirai. Karakteristiknya adalah sebagai kayu yang kuat, awet, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Materi yang terakhir yaitu baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisaran antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai dengan grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras. Oleh karena itu, di antara barang logam dan tambang, baja mendominasikan menjadi peningkatan pertama eksploitasi besi baja. Rangka bangunan. Baja digunakan untuk membuat rangka bangunan, termasuk balok, kolom, dan plat lantai. Rangka baja adalah struktur yang kuat dan tahan lama yang dapat menahan beban berat dari dinding, atap, dan lantai. Yang selanjutnya ada jembatan.
Baja digunakan untuk membuat jembatan termasuk rangka jembatan, gelagar, dan kabel. Yang selanjutnya ada karakteristik dan sifat material baja. Yang pertama ada kekuatan atau power. Baja mempunyai kuat tarik yang sangat baik. Hal ini membuat baja yang diberikan beban akan cenderung mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah kemampuan baja untuk melakukan deformasi sebelum terputus. Faktor yang mempengaruhinya yaitu renggangan atau strain yang bersifat permanen sebelum baja terputus. Yang ketiga ada kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan suatu material terhadap besarnya gaya yang bisa menembus permukaannya. Yang keempat ada ketangguhan. Ketangguhan adalah hubungan antara jumlah energi yang mampu diterima oleh baja hingga terputus. Semakin kecil ketangguhan yang dimiliki oleh suatu baja, maka karakteristik baja tersebut akan semakin rapuh. Yang selanjutnya ada baja tulangan. Besi tulangan atau besi beton adalah batang baja yang terbentuk menyerupai jalan baja yang digunakan sebagai alat penekan pada beton bertulang dan struktur batu bertulang untuk memperkuat dan membantu beton di bawah tekanan. Baja tulangan terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah tulangan polos, yang kedua adalah tulangan ulir atau deform. Yang selanjutnya ada baja coran. Baja cor merupakan logam yang terbentuk dari paduan antara besi dan karbon sebagai komposisi utama dan dibuat dengan proses pengecoran. Material baja cor memiliki karakteristik diantaranya yaitu memiliki daya tarik dan daya tekan yang besar, tangguh, tahan korosi dan cukup baik. Tahan korosi yang cukup baik namun kurang mampu meredam getaran. Di bawah ini ada beberapa jenis besi cor yang perlu diketahui. Yang pertama ada besi cor kelabu, yang kedua ada besi cor nodalur, yang ketiga ada besi cor putih, dan yang keempat ada besi cor mampu tempa. Yang terakhir yaitu SNI baja. Revisi Standar Nasional Indonesia Baja Tulang Beton dilaksanakan karena dalam rangka upaya mempersempit peluang adanya produk baja tulangan beton standar yang kita kenal dengan istilah besi beton banci. Adanya usulan dari produsen produk baja tulangan beton mengingat sejak tahun 1984 standar yang dimaksud belum pernah diadakan revisi. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.